Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng kakak Dila. Di video kali ini kakak mau share ke adik-adik tentang bocoran soal bagi teman-teman yang udah ujian di hari ini. Nah, mungkin ini sebagai patokan aja sih buat adik-adik, mana tahu soal-soalnya yang dikeluarkan setiap harinya itu berbeda-beda jenisnya. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat juga buat adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel kakak, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sudah, terima kasih. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini berdasarkan orang yang udah ujian di hari ini, materi tes dan jumlah soal serta alokasi waktu yang diberikan. Yang pertama, materi TPS itu waktu yang diberikan totalnya adalah 105 menit, dimana penalaran umum jumlah soal yang diberikan adalah 16 soal dan lama waktu pengerjaannya adalah 23 menit. Oke, nah berdasarkan beberapa sumber dari teman-teman yang udah ujian, untuk PU ini atau penalaran umum, dominan soal yang keluar itu adalah bacaan sederhana tetapi tidak rumit, namun hitungannya masih ada kayak gitu. Terus mencari rata-rata dan persentase dari grafik dan menentukan informasi dari bacaan yang dilengkapi gambar, teks maupun grafik juga. Nah, kira-kira itu PU-nya. Nah, untuk soal pengetahuan kuantitatif itu jumlah soalnya adalah 16 dengan lama waktu pengerjaan adalah 24 menit. Oke ya. Nah, soal-soal yang keluar untuk PAK itu kebanyakan adalah ada peluang, fungsi kuadrat, permutasi ya, grafik fungsi juga banyak ini keluar, bangun datar, dan tidak ada soal PK yang berbahasa Inggris untuk di PK ini kayak gitu. Nah, untuk yang pengetahuan dan pemahaman umum itu jumlah soalnya adalah 19 dengan lama waktu pengerjaannya adalah 24 menit kayak gitu ya, dimana soal ini yang keluar itu adalah dominan bacaan teks yang pendek dan soal-soal bahasa Inggrisnya lebih susah ya dibanding TO-TO sebelumnya kata teman-temannya, dan kebanyakan grammar. Itu udah penggabungan dari soal bahasa Inggris yang jumlah soalnya 10 dan lama waktu pengerjaannya adalah 11 menit kayak gitu. Nah, untuk soal pemahaman bacaan atau PBM itu sendiri, itu waktunya adalah 23 menit dengan jumlah soal adalah 15, dimana secara umum teks yang dikeluarkan tidak terlalu panjang ya. Pertanyaannya itu banyak seputar kata yang bersinonim dari teks yang disajikan. Juga ada EYD, menambahkan kalimat dalam bacaan, serta juga ada simpulan kayak gitu. Nah, kira-kira itu beberapa soal yang dari review dari teman-temannya, dan jangan dijadikan ini sebagai apa ya untuk adik belajar fokus ke sana, tapi tetap pelajari hal-hal lain karena bisa jadi soalnya itu keluar bermacam-macam jenis. Oke, jadi ini nih sebagai patokan aja dan tetap semangat. Dan mungkin ada beberapa soal yang bakalan kakak bahas yang keluar juga sejenis soalnya seperti ini. Nah, oke adik-adik, kita coba dulu bahas beberapa soal yang bisa kakak berikan buat adik-adik. Di sini kan ada tulisannya itu bat dapat dituliskan dengan YZG, sedangkan SIG dapat kita tuliskan dengan apa? Oke, kita lihat dulu yang pertama. Di sini dapat kita tuliskan B atau bat ya. Nah, bat ini ya ditulis dengan YZG. Nah, sekarang kakak udah bikin di sampingnya itu huruf abjad ya, huruf abjad dari A sampai Z dengan angkanya lebih memudahkan kita. Kalau kita lihat B di sini memiliki angka 2 ya, sedangkan A itu 1 dan T di sini adalah 20. Oke ya. Nah, sedangkan Y itu adalah 25, Z 26 dan G adalah 7. Oke, bisa ya. Nah, jadi kita harus lihai di sini ya, mengamati angka-angka yang di sini. Bagaimanapun nanti hasilnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kita hubungkan 2 ke 25 ini ya, 2 ditambah dengan 25 ini menghasilkan 25.
Berarti 1 ke 6 ini ya ditambah dengan 26 itu juga menghasilkan 27. Berarti 20 ke 7 ini ya 20 ya ke 7 ini menghasilkan 27. Nah, kira-kira seperti ini untuk yang pertama. Jadi di sini kita disuruh mencari nilai S, I, C, K ya. Dengan apa nanti pasangannya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat S itu kan 19 ya. Sedangkan I adalah 9. Sedangkan C adalah 3 dan K adalah 11. Oke ya. Nah, sehingga karena kita lihat di sini adalah jumlahnya 27, berarti kita harus mengkondisikan di sini juga 27. Kenapa? Karena tidak ada kunci yang menunjukkan jumlahnya itu dengan angka yang lain kayak gitu. Berarti di sini kita lihat adalah yang jumlahnya juga 27. Kalau kita lihat 19 ini untuk menghasilkan 27 berarti dia harus ditambah dengan angka 8. Oke, angka 8 bisa kita lihat di sini adalah H. Jadi kita tulis di sini H. Ya, karena H di sini adalah 8. Sedangkan 9 itu bisa kita jadiin tambah adalah 18. Jadi 18 kita lihat di sini adalah R. Oke, kita lanjutkan. C di sini 3, berarti supaya 27 kita tambahin dengan 24. 24 di sini hurufnya adalah X. Ya, kita geser sedikit. Sedangkan kalau kita lihat yang K itu adalah 11, berarti kita tambahin dengan angka 16. 16 di sini adalah P. Oke, kira-kira bisa ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi R-nya tadi kan nilainya 18, X 24 dan P adalah 16. Jadi mereka ini kita tambahkan hasilnya juga 27. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah HRXP. Mudah kan? Next, soal selanjutnya. Dalam bahasa kode tertentu, picture ditulis sebagai QH, D, S, V, Q, F. Bagaimana dengan browser ditulis dalam bahasa kode yang sama? Oke, di sini kan ada picture ya. Picture itu dituliskan dengan QH, D, S, V, Q, F. Jadi teman-teman, cara paling gampang itu mengamati setiap hurufnya kayak gitu. P dengan Q itu kan rentangnya itu kan sedikit ya. Bisa kita lihat ini nih, P dengan Q ini penambahan 1 bisa kita jadiin. Sedangkan I ke H adalah pengurangan 1. C ke D penambahan 1. T ke S pengurangan 1. Ya. U ke V juga penambahan 1. R ke Q pengurangan 1 juga. Sedangkan E ke F penambahan 1. Nah, jadi polanya itu tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1. Berarti untuk browser ya kita batasi dulu. Browser. Nah, jadi browser itu bisa kita jadiin tambah satunya berarti B tambah 1 menghasilkan C. Kalau R kita kurangin 1 berarti mundur dong, adalah Q. Berarti kita lanjutkan aja lagi. Tambah 1 O adalah P. Sedangkan W kurang 1 V S. S itu kalau kita jadiin tambah 1 adalah T. Sedangkan E pengurangan 1 adalah D. Sedangkan R penambahan 1 adalah S. Jadi ini jawabannya adalah C, Q, P, V, T, D, S. Kayak gitu. Kira-kira bisa ya polanya tambah 1 kurang 1.